Mulai Bapak Ibu sekalian, kajian pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda haqq ala dinihi wa qabila syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Pada seluruh pendengar, pemirsa dimanapun berada, kajian pagi ini adalah judulnya ini ulama salaf menjalankan adab itu 30 tahun dan mencari ilmunya cuma 20 tahun, jadi 30 dibanding 2, 3 banding 1. Ini judul ini diminta oleh salah satu jamaah. Karena saya ada perasiknya, saya siapkan. Meskipun dulu pernah tahun 2001 pernah saya jelaskan masalah ini, tapi ini coba saya bisa kembangkan untuk sama semuanya, baik yang on air dan yang online dan offline. Mari kita mulai pembahasan ringkas pada hari ini untuk menambah wacana pengetahuan kita ya, karena kita ngasih tiket yang penting dapat ilmunya. Kita wajib datang itu dapat ilmunya, karena dengan ilmu itulah kita akan dituntut Allah menuju surganya Allah. Amin. Ya. Tanpa ilmu kita nggak bisa berbuat banyak. Apa saya bahas pada malam ini? Yang pertama ini, adab adalah moral, ya. Adab itu moral. Kalau kita bicara moral itu sudah totalitas, ya. Kan sebetulnya dalam jasa kita ini adanya cuma moral dan jasa. Kalau jasanya nggak ada moral, ya sudah seperti pepatah, nggak bisa jalan, ya. Nggak bisa jalan atau lumpuh. Kalau moral nggak ada, manusia tanpa moral berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya pasti nabrak-nabrak. Ya. Jika moral itu buruk, ya ilmu pasti disalahgunakan. Contohnya sekarang Yohanes Israel ini ilmunya tinggi sekali dia, tapi nggak punya moral. Tanpa moral, sehingga perang-peranglah lebih dengan tentara, jangan rumah sakit, tempat ibadah semua dibom, ibu-ibu nggak tahu apa-apa, bayi-bayi semua dibunuh. Ini kan genosida yang dihalalkan oleh PBB, ya betul ya. PBB nggak bisa berbuat apa-apa, Dewan Keamanan nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa ini? Moralnya tidak ada, maka serampangan gitu. Coba umat Islam, Hamas itu berperang, Brigade Al-Qassam perang dengan Israel. Mereka nggak mau bunuh wanita, anak-anak nggak mau. Ini adalah moral. Karena kita punya agama, kita punya moral, sehingga memilih dia. Ya pasukan-pasukannya tahu, jangan wanita nggak tahu apa-apa, lemah, anak-anak nggak tahu apa, dibunuh semuanya. Ini genosida yang dihalalkan oleh PBB. PBB tidak bisa berbuat banyak. Kenapa itu? Karena hampir semua orang-orang yang ada di PBB, ya, termasuk presiden-presidennya yang ada di atas PBB ini, hampir semuanya adalah dibiayai oleh orang-orang Israel yang orang kesohor kekayaannya. Sama dengan DPR kita, Pak. Ya Pak Yatiman, MPR kita, DPR itu juga berani bicara, kecuali PKS yang berani. Ya, maaf saya ini bukan orang politik, tapi kita wajib jangan buta politik. PKS berani terang-terangan bertentang. Ketika itu ya. Nah sekarang sudah ada konyol nih, apa itu Nasdem sama berani terang-terangan ada perubahan.
buat dimusuhi. Ya, undang-undang banyak sekali yang dilakukan oleh MPR dan DPR kita ini, wacana akademik seperti itu. Nah kita bahas ya, moralnya sangat ada, semua tergantung uang. Presiden Amerika yang sekarang ini, tempoh hari ketika kampanye berjuang mati-matian mendukung umat Islam, senang dengan umat Islam. Bahkan dalam sepatu busanya di Amerika yang itu dipasang hadis Nabi. Jika kemudian kekeliruan di masyarakat, apa itu? Ada 3 poin, Pak, yaitu Mas, sampaikan dengan lisan. Jika tidak bisa, dengan perbuatan. Ya tidak bisa ya dengan doa. Itu dia hadisnya Nabi di makan di New York itu. Sekarang coba Palestina seperti ini, dia nggak pernah bicara. Negara-negara Islam di Timur Tengah mana ada yang berani bicara? Arab, semua kan berani bicara. Ada apa ya? Ini wacananya harus dikembangkan secara akademis. Ya, contoh ya, moral. Yang kedua, kita coba lihat. Kalau judulnya ini adalah ulama salaf 30 tahun belajar moral dan 20 tahun belajar ilmu. TK, SD, SMP, SMA, PT, perguruan tinggi, kita hitung 17 tahun. Ya. Kontennya moral hanya 10%. Ya. Kontennya moral hanya 10%. Jadi kita nyekolahkan anak kita di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan tinggi negeri, 17 tahun lengkap, hanya kontennya hanya moralnya hanya 10%. Ya, coba gimana bisa menjadi generasi yang hebat? Ya, maka adalah sekolah sore, ya, ngaji sore macam-macam itu nggak mendukung. Karena yang penting itu moralnya itu, mengajinya pinter macam-macam itu, tapi nggak moralnya, nggak punya basicnya, akhlaknya tetap nggak bagus ke depannya. Ya, mudah tergoda dengan dunia. Kita lihat perbandingannya. Ya. MI, MTS, MA, IAIN 16 tahun, 1 tahun. Konten moralnya 90%. Coba kita bukan ke MI, MTS. 90% itu moral ya yang dibawa. Ya. Nah, jika masuk Ponpes 100% moralitas yang nah, bukan berarti menjadikan yang negeri kita salah. Cuman ini perlu pemikiran yang matang oleh para pemimpin bangsa ini. Jangan sampai justru malah pelajaran agama Islam hilangkan. Ya Pak Yatiman, benar nggak? Ada ancaman agama Islam hilangkan. Itu bukan urusan pendidikan. Ya. Pancasila jadi Ekasila satu saja. Gotong royong. Gotong royong itu model siapa? Model siapa tuh gotong royong? PKI. Ya betul. Apa mau kira itu? Hancur negara ini. Ya, ini pembukaannya seperti ini, prolognya ini. Ya. Nah, filosofinya apa? Ulama salaf 30 tahun belajar adab dan 20 tahun belajar ilmu. Itu mengandung filosofi. Ya. Traktul abdab salah sini sana, kata ulama salaf, belajar adab 30 tahun. Watartul ilma lisnainan sana, hanya 20 tahun belajar ilmunya. Ini dalam kitab ada. Abdullah bin Mubarak ulama tabi'in belajar adab 20 tahun dan ilmu 20 tahun. Gimana caranya? Kita lihat. Ya. Saat anak orang tuanya itu melahirkan anak, titipkan. Ya, sudah bisa belajar, bisa ngomong, bisa jalan, titipkan ke pondok sekolah agama di Timur Tengah. Ya. Hingga berusia 30 tahun menjadi santri, nyantri gitu ya.
meneladani, meniru hidup totalitas di pondok bersama sang Syekh. Itu filosofinya. Tapi dia ilmunya agak kurang, ya. Sedangkan belajar ilmu hanya 2 tahun. Ini belajar di luar sekolah. Jadi ada sekolah yang besar punya saya, kemudian ada sekolah umum juga. Ya. Jadi dia keluar sebentar untuk sekolah ilmu 20 tahun. Tapi 3 tahun full dia di pondok. Apa kata kiainya, apa perbuatannya, lesanya, itu ditiru semuanya oleh para santri itu. Itu loh dasarnya itu. Kalau Bapak Ibu mau paham kenapa judulnya ulama salaf itu 30 tahun belajar moral dan 20 tahun belajar ilmu, ya. Kemudian ini ada beberapa kosan kata, ya, pepatahnya. Ilmu tanpa adab, ilmu, kita punya ilmu tanpa adab. Ya contohnya ya udah selesai, ya. Bagian api tanpa kayu bakar, api tanpa kayu bakar, ya api ini nekoro doa itu berkembang, ya. Ilmu tanpa adab. Kemudian adab tanpa ilmu bagikan tubuh tanpa ruh. Adab, sopan, santun, etikanya, tapi tidak punya ilmu, ya. Tubuh tanpa ruh, nanti orang semaput, tidak. Lain lagi dengan Albert Einstein, seorang filosof Albert Einstein dari Amerika. Sciences without religion is slave. Sciences without religion is slave. Artinya apa? Ilmu tanpa agama lumpuh. Nah, ini orang Kristen tuh, penderita filosof. Ilmunya tinggi, tapi nggak beragama, lumpuh dia. Ya. Sebenarnya religion without sciences, agamanya kuat, tapi nggak punya pengetahuan, ya. Explain, buta dia. Jadi ini agamanya kuat sekali, tapi nggak punya ilmu, dia buta. Karena tanpa ilmu dia nggak bisa kemana-mana, nggak tahu, nggak paham hidup ini. Gitu. Ini filosofi, ya. Yeah. Karena ini wacana diskusi, coba kita lihat sekarang ini, nggak banyak-banyak discussion, wacana Ekasila dan mabel agama hilang. Ini draftnya sudah ada di DPR, sudah ada tipenya. Ya. Gimana cara mereka men-share itu? Ternyata di belakang layar, Pak Kiai Pak Nur, semua undang-undang itu di draft, disetujui, tapi nggak paripurna. Di belakang layar, semua tangan-tangan. Misalnya kita ini DPR, selesai paripurna, dia belakang tangan-tangan, di fraksi maksudnya tangan. Kira-kira satu tangan 5 miliar, Pak. Mau nggak, Pak? Satu tangan 5 miliar. Contohnya undang-undang omnibus, ya, omnibus. Pak Nur paham itu, ya, yang pengusaha. Itu satu tangan 5 miliar. Kira-kira kita tergoda nggak dengan itu? 5 miliar di belakang paripurna. Dan semua tergoda semua. Karena dia butuhnya uang untuk kampanye, untuk jadi DPR lagi, jadi MPR lagi. Semua tanda tangan yang nggak benar itu semua di belakang layar. Tiba-tiba menjadi keputusan, betul nggak? Putranya Jenderal Yani protes. Ya, kita lihat apa itu? Ini ada partai besar di negeri kita ini berwacana, maksudnya sudah diterap akan hapus Pancasila menjadi Ekasila. Mabel agama Islam, khususnya agama Islam itu dihapus. Yang ketiga, KPR, MPR ini negara wajib minta maaf pada PKI. Bagaimana misalnya ini sudah terjadi, sudah disahkan ini. Kapan kesannya nggak tahu, sebenarnya. Ya. Jadi apa? Maka putranya Jenderal ini protes ini. Ya, contohnya dia memberi santunan pada generasi muda PKI
setelah dimaafkan, kita memaafkan negara pada PKI, kita maaf pada PKI, kita menganggarkan untuk memberi santunan pada generasi muda PKI. Ini artinya apa? Menghidupkan lagi benar musuh negara kita. Nah, mari kita berwacana. Ini serius, nggak boleh main. Ya. Taruhannya tahun 2004 nanti. Tahun 2004 nanti. Ya, jadi itu mungkin yang saya sampaikan singkat karena ini bersambung, ya, bersambung, puasanya bersambung. Karena itu untuk yang online juga boleh diskusi, disampaikan masalah-masalahnya dan juga yang sudah ada di serangga masjid ini. Demikian kami kembali kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.